Jadi kata Allah, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang di jalan kami, maksudnya di jalan Allah, di ajaran Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya pasti kami akan menunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Ini janji yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya siapapun di antara kita yang serius bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, maka niscaya pasti Allah akan berikan banyak jalan buat dia. Nah, makanya bagi seorang pejuang di jalan Allah tidak ada kamusnya putus asa atau menyerah, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, laqad sarraftumuna wa nawartumuna wa farrahtumuna, fajazakumullahu khairal jaza. Farahtumul qulub wa nawartumul majlis wa saraftumul bait, wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yubarika lana yubarika lakum, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para tamu kita yang datang pada hari ini. Sebelum kita berbincang, para tamu menyampaikan apa yang ingin disampaikannya, terlebih dahulu kita membacakan satu ayat atau satu hadis untuk kita tabarruk, ifadah wal istifadah, supaya kita bisa mendapatkan manfaat keberkahan dari silaturahim kita pada hari ini, insya Allah. Biasanya untuk memulai majelis pertemuan, saya bacakan ayat atau hadis yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Majelis pertemuan kali ini kita sudah sampai di bab fil mujahadah. Al-mujahadah itu artinya kesungguhan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan ayat yang pertama, dan masih ada beberapa ayat lagi yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Kita bacakan. Isma'u rahimakumullah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum jami'an. Qala Allah ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat yang pertama yang dikutip di sini adalah firman Allah yang berbunyi, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami. Jadi berjuang di sini, apakah itu menyangkut ibadat, apakah itu menyangkut muamalat, apakah itu menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah ataupun manusia dengan manusia. Jadi kata Allah, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang di jalan kami, maksudnya di jalan Allah, di ajaran Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya pasti kami akan menunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Ini janji yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya siapapun di antara kita yang serius bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, saudara, maka niscaya pasti Allah akan berikan banyak jalan buat dia. Nah, makanya bagi seorang pejuang di jalan Allah tidak ada kamusnya putus asa atau menyerah, nggak ada. Karena kalau satu jalan perjuangan tertutup, maka nanti Allah akan buka jalan yang lain. Jalan yang lain gagal, Allah akan sediakan jalan yang berikutnya. Nah, ini Allah punya janji, innallaha la yukhliful mi'ad,
Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah berjanji pasti akan ditepati. Nah, dengan janji seperti ini mestinya kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita selalu punya semangat dalam berjuang. Nggak ada tuh kata menyerah, kata putus asa, nggak ada. Makanya berkali-kali saya selalu menyampaikan di atas mimbar sejak dulu sampai sekarang, 1000 kali kita jatuh gagal dalam perjuangan, 1001 kali kita harus bangkit kembali untuk melanjutkan perjuangan memetik kemenangan, insya Allah. Selanjutnya Allah nyatakan wa innallaha ala ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti akan selalu bersama orang-orang yang muhsin, orang-orang yang selalu berbuat baik, orang-orang yang selalu berjuang untuk kebaikan. Nah, dengan janji ini tentu ini menjadi support, menjadi motivasi bagi kita semua untuk kita giat sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan di dalam berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu adalah firman Allah yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu hatta sampai atau sehingga ya'tiyakal yakin, datang kepada engkau al-yakin. Yang dimaksud al-yakin di sini adalah al-maut, kematian. Jadi artinya ayat ini memerintahkan kita wa'bud rabbaka, ibadahlah, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu kematian. Nah, saya berhenti dulu sampai di sini. Ayat ini sering disalahgunakan oleh kaum liberal. Bahkan ayat ini sering dimanfaatkan oleh kaum ateis untuk mengganggu iman umat Islam. Dan menyesalkannya, kadang-kadang yang menggunakan ayat ini dari kalangan kaum liberal ngakunya orang Islam. Dan kadang-kadang merasa lebih Islam dari orang Islam, ya ikhwan. Jadi mereka artikan ayat ini wa'bud rabbaka, ibadahlah, sembahlah kau punya Tuhan hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada engkau keyakinan. Jadi al-yakin di situ mereka terjemahkan secara harfiah, secara tekstual, sampai datang kepada kamu keyakinan. Jadi kalau udah yakin ya udah selesai. Nah, makanya orang-orang ini saudara pernah didapatkan di beberapa universitas Islam di Indonesia. Saudara, beberapa mahasiswa begitu diajak sholat, dia nggak mau sholat. Jawabnya santai. Lah, sholat itu kan sampai kita yakin. Kalau saya udah yakin kepada Allah, jadi nggak perlu saya sholat lagi. Nah, Anda yang belum yakin, silakan sholat. Nah, jadi kita lihat, begitu ditanyakan, dikonfirmasikan dari mana dia dapat ajaran semacam itu, dia katakan dapat dari dosennya di kampus, saudara. Nah, ini satu penyelewengan penafsiran, bahkan ini merupakan penafsiran sesat dan menyesatkan. Nah, jadi dia pakai ayat Quran, jadi sembahlah Tuhanmu sampai kau yakin. Jadi kalau kau sudah yakin, nggak perlu lagi kau sholat, nggak perlu lagi kau puasa, kau udah yakin kok. Sebab tujuan daripada menyembah Allah, ibadah kepada Allah, semuanya kata mereka adalah sampai kita yakin terhadap Allah. Nah, kalau kita sudah yakin Allah Tuhan kita, Allah menciptakan kita, Allah yang menjamin rezeki kita, semuanya sudah ada dalam jiwa kita, yakin, kita nggak perlu lagi sholat, puasa dan seterusnya. Sekali lagi, ini penafsiran yang sesat dan menyesatkan. Nah, makanya ibu, bapak, para tamu saya tercinta, di dalam menafsirkan Al-Quran nggak cukup cuman bisa bahasa Arab, nggak cukup, saudara. Yang bisa bahasa Arab saja banyak yang nggak bisa menafsirkan bahasa Al-Quran, apalagi yang nggak bisa bahasa Arab. Yang nggak bisa bahasa Arab
modal baca terjemah mau nafsirin Al-Quran. Nah, karena kalau diterjemahkan secara harfiah begitu, wa'bud, sembahlah, ibadahlah, rabbaka, Tuhanmu, hatta sehingga ya'tiyaka, datang kepada kamu, al-yakin, keyakinan. Jadi kalau secara harfiah memang begitu terjemahnya, tapi tafsirnya tidak begitu ya ikhwan. Nah, makanya sekali lagi, kalau yang belum bisa bahasa Arab nggak usah sok nafsirin Al-Quran, apalagi modalnya cuman baca terjemah. Udah baca terjemah, nafsirin Al-Quran, mau debat kiai lagi saudara. Ya, ini sekarang begini nih, ada orang yang nggak ngerti agama sok bicara agama, nggak ngerti nasab sok bicara nasab, nggak ngerti ekonomi sok bicara ekonomi, nggak paham politik sok bicara politik. Saudara, ini yang Nabi katakan ar-ruwaibidah. Nanti di akhir zaman akan banyak ruwaibidah, kata Nabi. Nabi ditanya, siapa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Nabi menjawab, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril ammah. Orang-orang bodoh yang bicara tentang urusan umat, saudara. Dia nggak ngerti agama, sok bicara agama. Nggak paham sejarah, sok bicara sejarah, saudara. Nah, ini banyak terjadi di zaman kita sekarang ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada ayat tadi, mari kita lihat semua kitab tafsir, apakah itu tafsir Tobari, apakah itu tafsir Ibn Katsir, dan lain sebagainya. Ada ratusan kitab tafsir saudara, yang salaf maupun yang khalaf. Semua kitab tafsir sepakat yang dimaksud al-yakin dalam ayat tadi adalah al-maut. Wa'bud rabbaka, ibadahlah, sembahlah kau punya Tuhan, Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepada engkau al-yakin. Artinya sampai datang kepada engkau al-maut, yaitu kematian. Muncul pertanyaan, kalau semua ulama sepakat makna al-yakin adalah kematian, al-maut, pertanyaannya kenapa kok al-maut dinamakan al-yakin? Kenapa kematian disebut sebagai keyakinan? Ada rahasia apa? Setidaknya ada dua hal yang harus kita garis bawahi saudara. Pertama, orang kalau sudah mati saudara, yang tadinya tidak percaya adanya Allah jadi percaya, yang tadinya tidak percaya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran jadi percaya, yang tadinya tidak yakin adanya azab kubur jadi yakin, yang tadinya tidak yakin adanya pertanyaan munkar nakir jadi yakin saudara. Kenapa? Karena semua akan dialaminya di alam kubur saudara, sampai di alam akhir nanti. Nah, cuman percuma kalau keyakinan itu datang setelah kematian, nggak ada artinya saudara. Jadi siapapun, mau orang yang beriman, mau yang kafir, mau yang ateis saudara, begitu mati saudara, semua tabir keraguan akan tersingkap. Semua tabir keraguan itu akan tersingkap. Yang tadinya nggak percaya adanya Allah jadi percaya, yang nggak yakin adanya yaitu pahala dan dosa jadi yakin saudara. Makanya al-maut itu disebut al-yakin. Bu, ibu paham bu ya? Nah, jadi sekali lagi tuh, kenapa al-maut disebut al-yakin? Al-maut disebut al-yakin karena memang dengan kematian yang nggak yakin jadi yakin, yang nggak percaya jadi percaya tentang adanya Allah, Rasul, malaikat dan seterusnya. Yang kedua, apapun agamanya, mukmin ataupun kafir, semua percaya dan yakin, suka tidak suka, rela tidak rela, mau keras kepala lagi saudara, semua yakin bahwa kita manusia pasti akan mati. Nggak ada yang nggak yakin, semua yakin. Kenapa? Kita lihat dengan mata kepala kita sendiri.
Ibu kita meninggal, bapak kita meninggal, istri kita meninggal, anak kita meninggal, saudara kita meninggal, guru-guru kita meninggal dunia, sahabat-sahabat kita meninggal dunia. Semakin kita tua, semakin umur kita bertambah, semakin banyak sahabat kita yang meninggalkan kita. Kadang-kadang pada akhirnya kita sendirian karena semua teman sudah meninggalkan kita, saudara. Jadi nggak ada yang nggak percaya kalau kematian itu pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, saudara. Jadi kematian itu memang udah harga mati, semua pasti mati. Nggak ada kita yang hidup abadi, saudara, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti para malaikat yang hidupnya masih ada sampai hari kiamat. Jadi yang bisa hidup lama seperti itu hanya mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah rahasianya kenapa al-maut di dalam Al-Quran disebut al-yaqin. Karena yang pertama, saudara, siapapun manusianya, apapun agamanya, seorang ateis sekalipun, semua percaya kalau kematian akan datang. Yang kedua, apapun agamanya, ateis sekalipun, saudara, begitu dia mati, segala tabir keraguan akan tersingkap. Jadi yang dulu nggak percaya adanya Allah, begitu mati jadi dia percaya, oh ternyata Allah ada. Yang dulunya nggak percaya ada pahala dan dosa, begitu dia mati baru dia yakin, oh kalau gitu pahala dan dosa itu ada. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan keyakinan seperti itu sebelum kita mati, saudara. Karena kalau keyakinan datang setelah kita mati, tidak ada gunanya keyakinan tersebut. Nah, itulah yang perlu kita ketahui dari tafsir wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi jangan diselewengkan. Maaf Pak Bu ya, ini sekarang banyak orang nggak ngerti tafsir bicara tafsir, nggak ngerti hadis bicara hadis. Kadang-kadang bicaranya sok alim, sok lebih hebat dari ulama. Kadang-kadang ulamanya dihina, ulamanya direcehkan, ulamanya dimaki-maki. Ini zaman yang kita hadapi saat ini. Nah, begitu saya ajak semua yang ada di sini, yuk kita tahu dirilah, kita tahu kapasitas kita. Jangan bicara tentang yang kita tidak tahu. Ada ilmunya baru bicara, nggak ada ilmu nggak usah bicara, ya kawan. Nah, ini yang kita mau sampaikan kepada semua para tamu kita, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Cukup 2 ayat itu saja yang kita sampaikan dalam pertemuan ini. Masih ada beberapa ayat lainnya yang akan kita bacakan untuk majelis pertemuan yang lain. Terima kasih, jazakumullahu khairal jazaa.